sekarang lagi ada di kolam ikan koi dan juga ikan nila. Bisa dilihat tuh di sini ikan nila ya. Ini berapa kilo, Wak? Ini 60 kilo. 60 kilo ya. Untuk koi kemarin ada kendala di bidang air ya. Airnya menyusut, jadi banyak yang menjadi korban. Tapi alhamdulillah masih banyak yang tersisa. Nah, perkenalkan ya. Mungkin udah pada kenal ya kalau yang udah subscribe ya. Ini Wawa, ini Papa Nopan. Nah, ini master di dunia perikanan. Papa Nopan, beliau bergerak di ikan nila juga ya Pak ya. Tapi dengan sistem reining. Kapan-kapan nanti kita lihat ke reiningnya ya. Nah, ini Wawa juga Pembesaran ikan koi. Pembesaran ikan koi. Tempatnya juga seperti nila. ini. Nah, ini bibit nila ini. Ini ada berapa ribu ekor, Wak? Ini ada 10.000 ekor. Bibit nila 10.000 ekor ya. Larva. Ini tadinya dipakai untuk larva koi, tapi berhubung airnya sudah besar, dipindah ke kolam yang bawah. Nah, sekarang mau ngebahas nila atau nanti? Sekarang aja ya. Ini cuma buat gambaran aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di kolam nila. Sekarang kita ngobrol bersama Papa Nopan ya. Pak, untuk budidaya ikan nila dengan sistem kolam tanah dengan reining itu bedanya seperti apa, Pak? Kalau kolam tanah kita sebetulnya nggak usah pakai pakan dari toko atau pelet. Kita hanya cukup dengan sayur-sayuran. Kita bisa ngambil dari pasar, terus pakai daun-daunan yang dari kebun. Nah, cuman memang secara pembesaran ikan itu memang antara di balong yang tanah dengan reining itu berbeda jauh. Kalau di kolam reining itu kita bisa menentukan dalam waktu taruhlah 3 bulan kita bisa memprediksi ikan itu akan sebesar apa. Itu tergantung dari pakan. Tapi kalau di balong tanah itu kita secara alami, cuman perbedaannya rasa dari ikan itu berbeda. Kalau di balong tanah itu memang lebih gurih dibanding di reining. Kayaknya gitu yang dari perbedaan. Kalau untuk konsumsi sebetulnya kita lebih bagus di balong yang tanah. Itu kalau untuk konsumsi sendiri atau kita bukan jual partai ya. Tapi kalau kita untuk secara bisnis itu harus di kolam air deras. Nah, itu. Jadi perkembangannya itu lebih cepat di kolam Air deras ya. Itu lebih cepat. Tapi untuk masalah rasa itu di kolam tanah. Dan mungkin budget yang dikeluarkan itu lebih minim di kolam tanah ya. Karena bisa diberikan pakan berupa sayuran atau rumput ya, daun-daunan gitu. Gitu. Nah, Pak, untuk panen ikan nila dari bibit sampai dengan panen itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Kita tergantung penanaman. Kalau seumpamanya di kolam reining, nanti mungkin ke depan bisa kami tunjukkan kolam reining itu seperti apa, budidaya dari ikan nila atau ikan mas, nanti bisa di sana. Nah, sebetulnya untuk reining itu kita bisa menentukan kalau kita menanam ikan 1 kilo dalam jumlah taruhlah 30 ekor, itu dalam waktu 3 bulan dengan pakan yang maksimal itu bisa dalam 3 bulan bisa mencapai 1 kilo minimal 10 bahkan bisa lebih.
Ada yang sampai bisa jadi 1,6 kg. Bahkan kalau seumpamanya kita rajin nyortir, ada yang bisa jadi 1,4 kg. Dari 1,30 kg 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Itu sebetulnya harus kita sortir dalam waktu 2 tahap. Jadi 1,5 bulan kita sortir, Ya. kita pisahin antara yang besar yang kecil. Nah, sebulan berikutnya itu kita sortir lagi mana yang udah layak dijual dan mana yang masih kita kasih pakan. Jadi setiap bulan itu harus ada Ada penyortiran penyortiran, ya, sebetulnya itu yang bagus, supaya hasilnya lebih lebih maksimal. Oke. Nah, untuk kolam tanah kita juga sebetulnya sama, karena sistem kolam tanah itu kan nggak beda sebetulnya, karena yang di dalam itu kan ikan. Jadi mereka ada yang makan lebih banyak. Harusnya memang resortir, cuman karena di kolam tanah itu kita susah, Ya. terlalu besar, terus untuk pengairannya juga lebih sedikit daripada yang di kolam air deras. Makanya istilahnya kalau orang kampung balongnya tuh balong alam. Balong alam ya. Kita biasanya tahunan kalau gitu. Oh, tahunan. Untuk tahunan. Paling nggak 1 tahun lah kalau umpamanya tanam dari 1,30 kg. Kita dalam 1 tahun tuh baru kelihatan, bisa udah mulai bisa jadi ada yang 1,4 kg. Oh. Itu bedanya. Tapi mungkin kalau misalkan pakannya digenjot Sama juga, sama bisa ya, bisa juga. Bisa juga. Oke. Nah, teman-teman, jadi itu ya salah satu perbedaan budidaya ikan nila di media kolam tanah dengan media air deras ya. Jadi cukup banyak perbedaan gitu. Jadi ya itu kembali lagi pada kalian. Jika kalian berminat untuk budidaya ikan nila, apakah mau menggunakan pola air tanah, kolam tanah atau kolam air deras. Mungkin video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.